Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama. Saya Julianto Hardoko. Saya Maria Angelina Meo. Saya Ludia Ledihiku. Saya Immanuel Ratu. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi administrasi publik yang telah Bapak ajarkan selama ini. Materi pertama, administrasi publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupan keseharian masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan umum baik dalam ruang lingkup nasional maupun daerah. Contoh penerapan kebijakan PPKM. PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak dari PPKM tersebut ada dampak positif. Yang pertama, menekan angka penyebaran COVID-19. Yang kedua, banyaknya waktu luang bersama keluarga. Dampak negatif, ekonomi masyarakat menurun akibat adanya batasan waktu dan tempat bekerja sehingga menghambat pendapatan. Materi yang kedua tentang tujuan administrasi publik. Untuk mencapai tujuan administrasi publik, kita perlu memecahkan masalah publik. Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah membutuhkan governance dan government. Governance merupakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Government merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunikasi di wilayah tertentu yang umumnya ialah negara. Materi yang ketiga, dimensi strategi administrasi publik. Dimensi strategi yang dibicarakan dalam administrasi publik atau yang paling menentukan dinamika administrasi publik adalah yang pertama, dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan pada dasarnya adalah proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan, misalnya kebijakan dasar. Kebijakan dasar ada di Undang-Undang Dasar 1945 atau ketetapan MPR. Undang-undang inilah yang disebut kebijakan umum. Yang kedua, dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi merupakan pengaturan struktur yang meliput pembentukan unit, pembagian tugas antar unit, lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan peran dan fungsi tersendiri dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah otak. Yang ketiga ada dimensi manajemen. Dimensi manajemen pada dasarnya adalah proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan, digerak, diorganisir, dan dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Pada dasarnya manajemen adalah implementasi kebijakan yang isi fungsi-fungsi kebijakan. Yang keempat, dimensi moral atau etika adalah memberikan tujuan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yang kelima, dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan ini merupakan suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada, yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral. Dimensi ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Yang terakhir ada dimensi kinerja. Dimensi kinerja merupakan kemampuan dalam pembuatan kebijakan, fungsi manajemen, struktur organisasi, dan penerapan etika. Sangat diperlukan oleh para administrator agar dapat menyediakan barang-barang dan jasa publik secara profesional. Semua kemampuan tersebut
baru dirasakan manfaatnya apabila mereka mampu menunjukkan pertanggungjawaban hasil kepada publik. Yang terakhir, masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan mencakup konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut. Contohnya, gender. Gender adalah kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Dan kesetaraan gender ini muncul akibat adanya ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Elemen administrasi publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. kasih.